Siapa yang tak kenal Gus Dur? Nasab Gus Dur mewarisi darah pendiri NU, KH Hasyim Asy'ari sebagai kakek Gus Dur dari ayah. Sedangkan kakek dari garis ibunya adalah KH Bisri Syansyuri. Di mana saja Gus Dur belajar agama? Jika kita melihat Gus Dur dari sisi silsilah keguruan, ia pernah mengenyam pendidikan di sejumlah pesantren, seperti Pondok Pesantren Tegal Rejo yang diasuh KH Cudlori, dan Pondok Pesantren Tambak Beras yang didirikan leluhurnya. Belum lagi masa kecilnya yang memang tumbuh di tengah pesantren, yaitu Pondok Pesantren Tebu Ireng dan Pondok Pesantren Denanyar. Benarkah Gus Dur tokoh kontroversi? Fakri dalam tulisannya menyebut sejumlah gagasan kontroversial Gus Dur. Salah satunya adalah pribumisasi Islam. Pandangan ini tidak lepas dari apa yang ditanyakan oleh para kiai kepada tokoh NU yang dianggap sebagai pentolannya kaum muda itu. Ketika Amin Rais ingin mengislamkan Indonesia, sedangkan Gus Dur ingin mengindonesiakan Islam. Gus Dur menjelaskan bahwa hal yang dimaksud dari pribumisasi Islam adalah pemberlakuan ajaran Islam tidak harus menunggu negara, tetapi dilakukan oleh rakyat berdasarkan pendidikan dari ulama. Di sini, ulamalah yang mendidik rakyat untuk dapat melakukan ajaran Islam tanpa harus menunggu ajaran tersebut diformalisasikan dalam bentuk undang-undang. Melalui jalan ini, meskipun terbilang lama, masyarakat akan melaksanakan ajaran Islam secara sukarela. Gus Dur juga mengutip sebuah kaidah, adat bisa dijadikan landasan hukum. Gus Dur juga mengulas bahwa Amin Rais berpikiran untuk mengislamkan Indonesia adalah membuat ajaran Islam sebagai hukum formal menjadi UU. Dalam jangka panjang, kata Gus Dur, yang dilakukan Amin Rais adalah mengubah UUD 1945. Bagaimana Gus Dur di Nahdlatul Ulama? Sebuah cerita menarik adalah bahwa Rais Am PBNU 1984-1991, KH Ahmad Syidik mengaku terang-terangan bahwa ia kesal dengan Gus Dur, tetapi sekaligus bangga. Meski hati ini kesal, saya bangga, katanya sebagaimana dikutip majalah Tempo edisi 25 November 1989. Saat menjelang Muktamar ke-29 NU di Krapyak itu, Kiai Ahmad Syidik sendiri mengungkapkan, "Cuma saya kasihan kalau ketuanya bukan Gus Dur, sebab ide-idenya belum bisa terrealisir. Padahal ia cerdas, brilian," kata ulama asal Jember, Jawa Timur itu. Ketika ditanya soal Gus Dur yang dinilai kerap berpendapat aneh, Kiai Ahmad Syidik menjawab bahwa ia memahami pemikiran Gus Dur. Ia sendiri kerap berkontak, baik secara langsung ketika Gus Dur datang menghadapnya, atau tidak bertatap muka melalui surat atau telepon. Saya bisa memahami pemikiran Gus Dur. Sebagai budayawan, wawasannya luas. Saya bangga. Memang ada ulama yang menyayangkan, ketua ketoprak kok mimpin NU. Saya katakan, dilihat dari sudut NU memang begitu, tapi secara nasional, ini menguntungkan. Jelas Kiai Ahmad.